Salam Bray, Abdi Jumi. Kali ini Abdi mau merangkum sebuah film yang menceritakan sekelompok anak muda yang berprofesi sebagai hacker yang melawan satu orang hacker sebuah perusahaan dikarenakan mereka dikambing hitamkan olehnya. Gaskin Bray, kita langsung aja ke alur filmnya yang berjudul Hackers. Diawali di tahun 1988 di kota Seattle, US. Terlihat ada beberapa petugas polisi sedang menggerebek sebuah rumah. Setelahnya berpindah ke sebuah pengadilan. Ternyata saat penggerebekan tadi yang ditangkap seorang bocah Bray, di mana di pengadilan itu dengan terdakwa bernama Dade Murphy yang berumur 11 tahun. Dia bukan bocah sembarangan loh. Dia bocah jenius Bray. Diceritakan Dade Murphy ini seorang hacker yang menyebut dirinya Jericho, yang telah berulang kali melakukan tindakan kriminal yang berbahaya. Terbukti telah menanamkan sebuah virus yang menyebabkan 1507 sistem komputer rusak dan berimbas pada penurunan bursa saham di US. Karena tindakannya tersebut, keluarganya pun akhirnya didenda sebesar $45.000. Selain itu, Dade Murphy juga dilarang menggunakan komputer dan telepon sampai dia berumur 18 tahun. Beralih ke tahun 1995. Dade Murphy sekarang sudah dewasa. Terlihat dia sudah mulai iseng lagi Bray. Dia sedang meretas sebuah stasiun televisi lokal bertujuan mengganti-ganti siaran televisi sesuka hatinya. Lagi asik-asiknya beraksi. Dalam aksinya tersebut ternyata gak hanya dirinya, ada salah satu hacker juga yang bernama Acid Burn. Menurutnya dia telah memasuki wilayahnya. Lantas dia pun menanyakan identitas Murphy. Murphy pun memperkenalkan dirinya, tapi bukan dengan nama Jericho, melainkan dengan nama Crash Operad. Terjadilah persaingan di antara keduanya Bray, yang akhirnya Murphy harus mengakui kekalahan dari Acid Burn. Keesokan harinya terlihat Murphy di sebuah sekolah. Itu hari pertamanya dia sekolah Bray. Di sana dia disapa seorang wanita yang bernama Cat Libby. Cat Libby ini juga seorang hacker yang bernama samaran Acid Burn yang mengalahkan Murphy semalam. Tetapi di sini Murphy belum mengetahuinya Bray. Murphy terpesona sama si Cat sampai dia olohok dibuatnya. Emang terlihat di film ini Angelina Jolie yang masih ranum-ranumnya Bray. Namun sayangnya Murphy tidak satu kelas dengannya. Dan Murphy pun diisengin Cat, diberitahu sama si Cat bahwa ada kolam renang di atas gedung. Segeralah dia ke sana. Tapi ternyata tak ada kolam renang di sana. Yang ada sekumpulan para murid baru yang sama nasibnya seperti Murphy. Tak lama hujan pun turun. Basah kuyup dong semuanya. Disinilah Murphy punya tekad. Dengan kejeniusan di dunia peretasan, dia berniat untuk meretas data sekolahnya agar dia bisa satu kelas bersama si Cat. Dan pada saat jam komputer, Murphy mulai melakukan apa yang dia inginkan. Dikarenakan di tempat umum, aksinya pun ketahuan oleh seorang yang duduk di belakangnya dan membuat menarik perhatian baginya. Seberesnya sekolah pun siswa tadi menghampirinya dan memperkenalkan dirinya bernama Ramon alias The Freak. Dia juga mengetahui bahwa Murphy seorang hacker juga seperti dirinya. Terlihat datang siswa lainnya. Dia temannya si Ramon yang bernama Joy. Setelahnya Ramon pun mengajak Murphy untuk datang ke Cyber Dahlia, yang mana itu tempat nongkrongnya para remaja. Malam harinya Murphy pun datang ke tempat tersebut dan terlihat di sana ada Cat juga loh yang sedang memainkan sebuah game, yang mana Cat ini pemegang skor tertinggi untuk game tersebut. Di sana Murphy pun langsung mendekati sambil memperhatikannya, lalu merasa tertantang untuk mencoba game tersebut. Dan dengan sekali mencoba, Murphy pun mampu mengalahkan skor Cat. Ramon pun memujinya karena selama ini tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Sesampainya di rumah, Murphy pun menganalisis gedung sekolahnya, di mana Murphy punya niatan untuk membalas atas kejadian sebelumnya kepada si Cat. Dia memanipulasi sistem pemadam api sprinkler di gedung sekolahnya. Keesokannya, pembalasan pun terjadi. Si Cat pun dibuatnya jengkel dong. Dan semua siswa di sana pun dibuatnya basah-basahan Bray. Berpindah ke suatu malam, di sana Murphy mulai diperkenalkan dengan teman lainnya si Ramon, yang merupakan hacker juga Bray, yang bernama Serial Killer.
Lantas Joy yang ada di situ juga. Dengan kepolosannya dia pun bercerita bahwa Joy dengan cara kebetulan telah meretas suatu bank yang mengakibatkan beberapa mesin ATM bisa menghamburkan uang ke jalanan. Lantas Ramon menasihatinya. Katanya untuk menjadi seorang hacker yang elit, Joy harus melakukan peretasan sungguhan, bukan sekedar omong kosong atau ketidaksengajaan. Misalnya meretas Gibson milik perusahaan Ellingson. Oh iya Bray, Gibson itu adalah sebuah superkomputer yang digunakan untuk penelitian fisika dan mencari ladang minyak oleh sebuah perusahaan. Tentunya dengan keamanan sangat tinggi di sistemnya, yang menjadi acuan untuk para hacker-hacker untuk meretasnya. Disinilah awal mula permasalahan terjadi. Pada saat si Joy di rumahnya, dia mencoba meretas salah satu dari Gibson. Joy pun berhasil masuk ke dalam sistemnya. Terus Joy ingin meninggalkan jejak untuk bukti bahwa dia pernah meretas sistemnya. Lantas dia pun mencari berkas sampah, tapi di saat membukanya, Joy pun terkejut dan menyadari akan apa yang dilihatnya, yaitu merupakan sistem manajemen memori yang membuat pemrogram tidak perlu secara manual. Lantas John pun menyalinya ke sebuah disket, lalu mengamankan salinan tersebut dengan menyimpannya di atas langit-langit rumahnya. Namun, petugas penjaga di sana menyadari bahwa Gibson telah diretas seseorang. Penjaga pun langsung menghubungi petugas keamanan komputer yang bernama Eugene alias The Plague. Ini raranya. Si The Plague inilah Bray yang menjadi musuh Murphy dan teman-temannya. Di sana The Plague pun menyadari bahwa berkas yang telah disalinnya itu bukanlah sampah, melainkan sebuah bom yang akan dia gunakan untuk mengkorupsi uang di perusahaan tersebut. Oh iya Bray, worm adalah salah satu jenis malware yang dapat mereplikasi diri sendiri dan menginfeksi perangkat komputer lain melalui jaringan internet. Sayangnya posisi Joy pun berhasil dilacak olehnya. Keesokan paginya, akhirnya rumah Joy pun digerebek oleh petugas khusus penanganan hacker yang dipimpin oleh Richard Gill. Namun, sial bagi The Plague karena tidak menemukan salinan yang diinginkannya, karena salinan tersebut sudah diamankan Bray oleh si Joy. Keesokan harinya, pihak perusahaan pun mengadakan rapat. Di sana The Plague menjelaskan sekaligus memutarbalikan fakta bahwa hacker tersebut telah menanamkan sebuah virus yang bernama Leonardo da Vinci. Kenyataan faktanya, si The Plague sendirilah yang menanamkan virus tersebut Bray, untuk menutupi aktivitasnya yang akan dia gunakan untuk mengkorupsi uang perusahaan. Di sana The Plague menjelaskan bahwa para hacker akan menggulingkan 5 kapal tanker berisikan minyak jika tidak mengirimkan jumlah uang yang telah ditentukannya. Berpindah ke Murphy dan teman-temannya yang sedang berpesta di tempat Cat. Di sana Murphy juga bertemu dengan teman Ramon yang lainnya yang merupakan seorang hacker juga yang bernama Lornicon. Lalu mereka masuk ke kamarnya Cat dan melihat-lihat komputer si Cat. Terus dengan sengajanya membuka file-file yang ada di dalamnya. Di saat mereka sedang asik membuka komputernya, tanpa sadar si Cat bersama pacarnya ada di dalam kamar itu juga. Sedang padu jigong dong Bray. Mereka pun anteng dong menyaksikan pertarungan tersebut. Dikarenakan Nikon memanggilnya dengan sebutan Burn, disinilah Murphy mengagetkan semuanya dan menyadari bahwa Cat adalah Acid Burn yang pada saat itu mengalahkannya pada waktu peretasan stasiun televisi. Setelah itu terjadilah sebuah kompetisi pertaruhan antara Murphy dan Cat. Bertujuan mereka akan menjahili agen rahasia yang bernama Richard Gill dengan cara meretasnya, dikarenakan untuk membalaskan perlakuannya terhadap si Joy. Dimulai dengan Cat yang menghanguskan ATM milik Richard dan Murphy yang memasangkan iklan porno pada alat komunikasinya. Transvestites, welcome. Beralih ke Joy yang sudah dibebaskan Bray. Dengan tergesa-gesa Joy mengambil salinan yang disembunyikannya dan berlalu ke sebuah tempat di mana dia berjanjian ketemu dengan si Ramon. Di saat Ramon datang dan menemuinya, Joy pun langsung menceritakan apa yang telah diperbuatnya serta menunjukkan disket yang berisi salinan itu yang dicari-cari oleh petugas dan si The Plague. Namun Ramon menyadari bahwa dia bersama Joy sedang diawasi. Keduanya pun langsung berpencar kabur Bray. Ramon berlari menuju ke arah toilet. Di sanalah Ramon menyembunyikan disket itu dan bergegas langsung ke rumahnya untuk menghancurkan berkas-berkas miliknya untuk menghilangkan bukti-bukti bahwa dia seorang hacker. Keesokan harinya, akhirnya rumah Ramon pun digerebek dan Ramon pun diciduk dong. Dinyatakan atas kasus penipuan dan penyalahgunaan komputer. Di dalam penjara, Ramon menghubungi si Cat. Dia memberitahunya bahwa benar Joy meretas Gibson dan Joy pun memberikan sebuah disket kepadanya, lalu menegaskan kepada Cat
bahwa Kate bersama yang lainnya juga kemungkinan bisa juga diciduk. Lalu Ramon meminta kepada Kate untuk mengambil disket yang dia sembunyikan di dalam ruangan toilet, serta menyelidiki disket yang berisi salinan tersebut. Karena Ramon merasa bahwa dia berikut Kate dan teman-temannya telah dikambing hitamkan oleh seseorang. Setelahnya, Kate pun langsung bergegas pergi untuk menemukan disket itu. Sudah menemukannya, Kate meminta bantuan kepada Murphy dan menjelaskannya untuk menyelidiki isi disket itu. Namun Murphy menolaknya dikarenakan dulu ia punya catatan kriminal yang besar. Lalu Kate meminta untuk menduplikatnya saja untuk jaga-jaga bila suatu saat terjadi masalah pada mereka, dan Murphy pun menyetujuinya. Suatu waktu, Murphy pun kedatangan sebuah paket yang berisi laptop, yang mana isinya sebuah video dari si The Plague. Ia meminta kepada Murphy untuk bekerja sama dengannya untuk memberikan salinan tersebut, dengan mengancam kalau tidak menurutinya, Plague akan membuat ibu si Murphy menjadi tersangka kriminal. Begitu ditangkap pun dia tak akan bisa diadili lagi dan akan langsung dijebloskan ke penjara, tegasnya. Dengan terpaksa Murphy pun menyetujuinya dong dan memberikan salinannya tersebut. Setelahnya, Murphy pun menemui teman-temannya dan beritahukan bahwa salinan tersebut telah diberikannya kepada si The Plague. Dia menjelaskan dikarenakan dia mendapat ancaman darinya, dan di sana Murphy membuka identitasnya bahwa dia adalah Jiroko, yang mana pernah membuat virus yang menyebabkan rusaknya ribuan sistem perusahaan dalam sehari. Semua teman-temannya pun merasa kaget dong. Dengan tekadnya yang sudah bulat, Murphy pun akan meretas Gibson, dan teman-temannya pun bersedia membantunya. Bahkan para hacker yang lainnya pun yang berada di berbagai negara, mereka siap untuk membantunya. Keesokan harinya, aksinya pun dimulai. Diawali dengan meretas sistem lalu lintas untuk menghambat para agen rahasia yang akan menangkapnya. Lalu Murphy bersama teman-temannya menuju Grand Central. Di sanalah mereka akan menjalankan peretasan. Sesampainya di sana pun mereka langsung berbagi tugas. Serial bertugas untuk mengatasi teleponnya, sedangkan Murphy, Kate, Joy, dan Nikon fokus untuk meretas Gibson. Terjadilah penyerangan yang sangat menarik, yang membuat sistem Gibson acak-acakan, Bray. Penyerangan Murphy, Kate, dan Nikon gagal. Tersisa si Joy, dan dia pun bisa diandalkan. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyalin bukti kelicikan si The Plague. Okay, let's go. Ok, 用意できたからやってみよう。 Поехали. Pronta, andiamo. Let's see what else you can do. Thanks for stopping. Dikarenakan posisi mereka sudah diketahui si The Plague, dia pun langsung menginformasikan ke si Richard. Bersamaan dengan itu, para petugas pun menangkapnya. Ketika Murphy dibawa para petugas, Murphy membuang salinan tersebut ke sebuah tong sampah tanpa sepengetahuan para petugas. Sambil digiringnya Murphy ke dalam mobil untuk dibawa ke penjara, Murphy ngasih kode kepada Serial dengan cara berteriak terus-menerus mengucapkan, Trashing the planet! Hide the planet! Akhirnya, Serial pun menyadari dan segera mengamankannya. Beralih ke kantor polisi,
Ketika mereka sudah tertangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara, secara tiba-tiba serial killer muncul di seluruh channel televisi lokal atas bantuan hacker lainnya dan membeberkan kelicikan si The Plague serta menerangkan sebuah virus bernama Da Vinci yang akan menyebabkan kapal tanker Ellingson terguling. Yang dituduhkan kepada hacker-hacker yang tidak bersalah itu hanya manipulasi, dikarenakan virus ini hanyalah penyelubung untuk mendukung seseorang dalam melakukan korupsi. Dan password untuk virus ini dimiliki oleh Margot Wallace, yaitu seorang kepala hubungan publik Ellingson, dan Eugene Bilpot alias The Plague. Itulah biang keroknya. Akhirnya dengan keterangan serial pun mereka dibebaskan, Bray. Dan giliran si The Plague bersama Wallace yang dibekuk para petugas. Setelahnya keinginan Murphy pun terwujud. Dia bisa berkencan dengan Kate Lo. Bersamaan dengan itu film pun selesai, Bray. Thank you ya, Bray. Jangan lupa like, comment, dan share ya, Bray.